ذنوبنا واغفر لنا مضايا واسع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أعلم بمراده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم زدنا علما وارزقنا فهما نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Masjid Jami Al-Mujahidin yang saya hormati dan muliakan, terkhusus segenap jajaran DKM Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Mujahidin yang saya muliakan, dan semua para pencinta ilmu yang hadir di pagi ini, yang insya Allah semuanya selalu diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi yang penuh berkah ini disatukan kembali hati dan langkah kita oleh Allah untuk bisa hadir duduk bersama di majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan niat dan tujuan yang sama, yakni untuk mencari dan mendalami ilmu-ilmu Allah dan sekaligus berharap akan ridha dan kasih sayang Allah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan pagi ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita lanjut kembali kajian kitab kita Al-Wafi fi Sarhil Arba'in An-Nawawiyah. Bahasan kita masih menerangkan tentang seputar al-Islam wal iman wal ihsan. Ini kita baru bahas konsep Islam ya. Yang kemarin masuk pada watuqimas shalah gitu ya. Watuqimas shalata. Ketika Nabi ditanya oleh seorang yang datang kepadanya dengan berpakaian serba putih, rambut yang sangat hitam, yang tidak ada tanda-tanda perjalanan jauh, seorang yang asing di tengah sahabat, bertanya tentang Islam, kemudian iman, kemudian ihsan, dan hari kiamat serta tanda-tandanya. Ketika Nabi menjelaskan tentang pertanyaan yang pertama, apa itu Islam, maka Nabi menerangkan ya
tentang Islam yang diminta oleh seorang lelaki yang berpakaian putih ini, maka Nabi jelaskan bahwa al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang kita bahas baru dua, ya, yaitu Islam yang dimaksudkan oleh Nabi bahwasanya engkau bersahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Ini konsep Islam yang pertama. Yang kedua, wa tuqimas shalah, kamu mendirikan salat, itu Islam. Nah, baru yang ketiga sekarang, wa tu'tiyaz zakah, kamu menunaikan zakat. Nah, ini seiring sejalan Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita salat, maka Allah juga perintahkan kita zakat. Jadi kalimat salat dengan zakat ini diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, paling sedikitnya 24 kali ayat yang menerangkan tentang salat dan zakat. Jadi kalimat zakat diulang-ulang oleh Allah itu dalam Quran ada 24 kali, ya, kurang lebih, di dalam ayat-ayat yang berbeda. Kenapa begitu? Karena konsep salat ini adalah konsep hubungan seorang hamba kepada Allah, yaitu ibadahnya seorang hamba kepada Allah sang pencipta alam itu melalui salat. Hablum minallah, kalau dalam bahasa Al-Quran, bahasa hadis adalah hablum minallah, menjalin hubungan baiknya kepada Allah. Nah, kemudian diiringi adalah zakat, wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat sebagai konsep ibadah seorang hamba, ya intinya kepada Allah juga, tetapi dalam prakteknya bahwa zakat itu disebut sebagai amaliyah sosial. Jadi amal yang bersifat sosial ditumpahkan, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Maka dua konsep ini nggak boleh tidak ada dalam hidup seorang muslim, ya. Salat kemudian zakat beriring, ya, tidak akan pernah bisa terpisah dua kata ini. Nah, salah satunya kita lihat di dalam Quran, itu ada di dalam surah Al-Baqarah, ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 43, kemudian Al-Maidah ayat 55. Itu salah satunya, ya, dari antara sekian banyak ayat yang diulang oleh Allah atau kalimat yang diulang oleh Allah di dalam Quran ini, ya. Wa qala ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah salat oleh kalian, wa atuz zakat, dan tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah kamu bersama orang-orang yang ruku. Ini perintah berjamaah, ya. Jadi perintah berjamaah. Kalau sholatnya tadi konsep yang pertama itu sholat yang merupakan kewajiban kita sebagai hamba, ya. Wa aqimus salata wa atuz zakah, dirikan oleh kalian sholat dan tunaikan zakat. Ada lagi dalam surah Al-Maidah ayat 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan dirikan oleh kalian salat serta tunaikan zakat, dan apa saja dari kebaikan yang kamu kerjakan adalah untuk diri kalian sendiri, yang kalian akan dapatkan atau temui, ya, balasannya di sisi Allah.
Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah melihat terhadap sesuatu yang kamu kerjakan. Nah, ini artinya apa, saudara? Bahwa konsep sholat, perintah sholat dengan perintah zakat ini dibarengi. Ya, dibarengi artinya agar manusia, kita sebagai hamba yang disebut beriman kepada Allah, sebagai hamba muslim, harus bisa menempatkan posisi bahwa kita itu butuh Allah dan kita juga butuh orang lain. Ya, butuh orang lain, butuh saudara. Nggak bisa orang itu hidup hanya mengandalkan dirinya saja. Kalau dia sudah beribadah kepada Allah, maka dia juga akan membaktikan dirinya dalam konsep ibadah sosialnya kepada sesama manusia. Duribat alaihim dhillah aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Manusia itu akan selalu berada di dalam kehinaan, kata Allah, di mana saja mereka berada, kecuali yang tidak dihinakan oleh Allah, mereka yang menjalin hubungan baiknya kepada Allah yang disebut hablum minallah, dan mereka yang menjalin hubungan baiknya kepada sesama manusia, hablum minan nas. Ini nggak bisa dihilangkan, saudara. Ya, bahwa saudara sejak hidup di dunia ini pasti butuh pertolongan orang lain. Contohnya saudara lahir di bumi ini, ya, ibu saudara lahir, ya, artinya kelahiran saudara membutuhkan orang lain. Membutuhkan siapa? Ibu kalau lahir butuh siapa? Dukun. Udah dukun, ya, pokoknya orang lain aja gitu. Butuh orang lain, ya, dukun, bidan, dokter, macam-macam, ya. Ya, kalau Haji Abbas lahirnya di mana, Ji? Dukun, ya, dukun aja, Haji Mahfuz, ya, di dukun. Orang-orang dulu banyak lahirnya ke dukun. Dukun beranak. Kalau dukun beranak boleh kita minta bantuannya, asal jangan dukun yang bergelutnya kepada setan, ya, dukun santet, dukun macam-macam lah, ya, yang dapat merusak akidah. Ya, butuh. Jadi ibu lahir tuh butuh bidan, butuh dokter, butuh pertolongan. Nah, itu bahwasanya kita nggak bisa hidup dengan sendirinya gitu, nggak bisa. Kalau kita diperintah oleh Allah untuk berbakti kepadanya, berbakti kepada Allah dalam konsep ini, ya, sholat, maka kita juga diperintahkan untuk zakat. Jadi membantu orang lain, karena di balik harta kita itu ada hak orang lain. Ya, di balik harta kita, secara jenisnya itu kan zakat dibagi dua. Ada zakat fitrah yang kita sebut, ya, sebenarnya zakat fitri itu, ya, zakat makanan, tapi kita menyebutnya zakat fitrah, ya, nggak apa-apa. Ya, ada lagi zakat mal, ya, zakat harta, pada jenisnya begitu, zakat fitrah dan zakat mal. Nanti pengembangannya banyak, ada zakat emas, zakat perak, zakat pertanian, zakat peternakan, ya, zakat macam-macam itu, ya, dalam pembagiannya itu, dalam klasifikasi zakat. Tapi kita nggak bahas itu. Kita lagi bahas tentang zakat secara umum, ya. Zakat fitrah kita sudah lakukan kemarin Ramadan, ya. Kemudian zakat mal, ya. Zakat mal juga tentu saja tidak semua orang berzakat mal dalam konsep ini, ya. Karena zakat mal itu perlu syarat. Ya, syarat wajib zakat mal itu siapa? Nah, bagi orang yang sudah memiliki harta yang cukup nisabnya, nisab takaran, ya, atau jumlah daripada harta yang dimiliki tanpa terlibat hutang, ya. Kalau dia punya uang itu senilai emas 85 gram, ya, 85 gram emas dalam haul 1 tahun itu, dan nisabnya itu udah cukup, ya. Jadi takarannya itu, maka dalam setahunnya itu tidak ada perubahan begitu, maksudnya tidak terlibat hutang dalam konsep ini, maka dia wajib zakat itu, wajib zakat 2,5% saja
Kalau emas itu 85 gram itu berapa itu kalau diduitin ya Bu? Ya Bu, emas kalau diduitin berapa tuh? Kalau 85 gram ya, 1 gramnya berapa Bu emasnya? Nggak pernah dibeli emas ya. Berapa Bu? 1 gram emasnya yang 24 karat itu 12 14 oh 18 ya 18 1.800.000 ya, bukan 2 juta, bukan 1.800.000 ya, katakan kalau 1.800.000 kalau 85 gram emas berapa? Banyak ya, banyak ya. Ya kira-kira berapa? 170? Berapa? Ya pokoknya segitu deh. Ya pokoknya dia punya uang senilai segitu gitu ya. 240 ada? 153 juta, ya 150 ke atas. Maka dia tanpa terlibat hutang ya. Maka dia bisa menzakatkan 2,5%. Itu dalam konsep zakat ya. Tapi kalau mereka belum cukup nisabnya, katakan masih punya uang 100 juta di bank, ya 50 dan seterusnya, belum cukup dan gak wajib zakat ya. Itulah Islam. Bagaimana kalau dia mau berzakat juga? Ya belum wajib zakat, maka sikapi dengan sedekah. Siasatnya dengan sedekah. Ya kalau dia belum wajib zakat. Dan ada juga orang yang sudah berzakat 2,5%, dia keluarkan uangnya, tapi dia juga sering bersedekah. Banyak yang begitu. Juga jangan sudah mengeluarkan zakat, bagi dia menurut dia udahlah sudah bersih, saya nggak mau lagi bersedekah, yang nggak begitu. Dia sudah berzakat, ya sedekah dia jalankan. Bagi orang yang belum wajib zakat secara fikih gitu ya, hartanya belum cukup, maka dia keluarkan hartanya juga dalam konsep sedekahnya. Ya bersedekah, berbagi, maka nggak ada yang keliru. Karena dalam konsep orang yang berbagi itu, saudara, nggak ada yang kurang, pasti bertambah itu. Karena sedekah konsepnya itu kan falyazdad. Orang yang bersedekah kata Nabi maka akan ditambah dan ditambah. Gak akan pernah berkurang harta itu. Nah begitu juga zakat. Kalau kita sudah bersihkan harta kita itu, maka kalau kita buat belanja, buat ini jadi halal, harta jadi bersih sesuai dengan makna zakat itu sendiri. Ya, makna zakat itu apa? At-tuhur, bersih harta kita. Yang kedua, an-numu' atau an-nama' waz-ziyadah, tumbuh dan berkembang. Orang yang berzakat artinya orang yang menumbuhkan dan mengembangkan daripada hartanya di jalan Allah dengan benar. An-nama' waz-ziyadah. Yang ketiga, al-barakah. Jadi orang yang berzakat itu adalah orang yang diberi keberkahan oleh Allah. Jadi hartanya itu jadi berkah. Kalau orang punya harta berkah itu selalu cukup harta itu dan gak akan pernah bisa berkurang. Jadi berkah. Makanya kita kalau hidup itu jangan disebutnya ya, jangan cari kaya, cari barokah dari Allah. Karena orang yang hidupnya berkah itu selalu dicukupkan oleh Allah dan tidak akan pernah hidup seseorang yang diberkahi Allah tuh nggak akan pernah berkurang. Yang ada bertambah berkah. Kalau kaya bisa habis. Betapa banyak orang-orang kaya yang mengeluh. Itu tanda mereka tidak berkah. Uangnya disimpan di bank miliaran, tapi keluhan hidupnya terus saja, nggak berkah. Tapi orang berkah, walaupun ya gajinya pas-pasan begitu, biasa saja, tapi tenang hatinya. Nah, itu yang disebut berkah. Orang berkah itu adalah orang yang hidupnya pas-pasan gitu. Pas mau bangun rumah ada duitnya, pas mau beli mobil
Ada. Itu orang berkah. Nah, itu konsep orang berkah begitu. Jadi makanya jangan cari kaya sebenarnya, cari barokah hidup. Ya. Nah, jadi zakat yang diperintahkan oleh Allah ini sebagai konsep hubungan kita kepada sesama manusia. Jadi berbagi. Jadi orang yang berbagi itu nggak akan pernah berkurang, saudara. Ya, nggak akan pernah berkurang daripada hartanya. Karena Nabi SAW juga beliau di dalam konsep yang hadisnya, jadi banyak hadis-hadis beliau yang bicara tentang zakat, kemudian bicara tentang sedekah. Tujuannya adalah apa? Untuk melatih diri kita itu agar tidak kikir dengan orang lain, tidak pelit dengan orang lain. Bahkan di samping itu dapat menolong kita. Jadi zakat, sedekah itu menolong kita sebenarnya. Menolong apa? Di samping menolong kesehatan kita, menolong kehidupan kita, dan banyak lain. Sampai di dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah menyampaikan begini tentang sedekah, ya. Dawu mardhakum bis sedekah. Ya, dawu mardhakum, obati penyakit-penyakit kalian itu dengan sedekah. Jadi sedekah itu jadi obat, saudara. Jadi orang yang banyak bersedekah, yang mengeluarkan zakat, banyak sedekah, itu jadi obat bagi seseorang yang sakit tadi. Makanya kalau orang-orang sedekah itu rata-rata sehat, Bapak Ibu sekalian. Baik itu secara fisik maupun secara yang sifatnya ruhani gitu ya. Kolbunya bagus, ya, badannya bagus. Kenapa? Disehatkan nama Allah dengan banyak bersedekah. Di samping sholat, sedekah. Sholat, sedekah, sholat, sedekah. Atau zakat tadi yang udah mampu, tambah lagi dengan sedekah. Itu menyehatkan tubuh kita. Makanya kalau Bapak Ibu ada yang encok, asam urat, udah banyakin sedekah. Ya, ada yang asam urat sini. Udah banyakin sedekah aja. Ya, banyakin sedekah. Ya. Sedekah harta, sedekah makanan, sedekah minuman, silakan untuk ngobatin penyakit kita. Makanya di Arab itu, Bapak Ibu sekalian, dokter-dokter itu nggak laku. Kenapa? Karena orang Arab itu konsepnya konsep Nabi dipakai. Banyak dia bersedekah, sering sehat. Itu kalau haji umroh, dokter tuh repotnya dengan orang Indonesia. Ya, banyak yang sakit ya orang Indonesia itu. Iya, ada keberadaannya, ada dokter, tapi banyaknya orang Indonesia, Malaysia, Filipina. Ya, tapi orang Arab itu jarang dia. Karena memang dia mengakui. Jadi obat yang paling mujarab itu adalah sedekah gitu. Banyak berbagi, banyak bersedekah, itu adalah obat. Dawu mardhakum bis sedekah. Jangan pelit gitu. Kenapa Nabi perintahkan ibu-ibu jika masak sayur maka banyakin kuahnya, katanya. Tujuannya apa? Berbagi dengan tetanggamu. Tuh, bagi, ya Bu. Jadi kalau ibu nyayur asam itu minimal 5 panci lah. Ya Bu. Iya, 5 panci, berbagi, banyakin kuahnya. Gak apa-apa kuahnya, Pak. Ibu beli daging sekilo, pengen masak sop misalnya, daging sekilo, kan kuahnya 5 ember. Ya bagi aja kuahnya dikit-dikit gitu. Ya artinya biar dicicipi oleh saudara sama tetangga gitu. Nih Nabi kan ngajarin begitu supaya melatih diri kita di samping memberikan kesehatan jasmani kita, rohani kita dengan sedekah tadi. Ya. Ada dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi SAW dalam kitab Irsyadul Ibad juga ada itu. Itu dikutipkan satu hadis oleh Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya dermawan itu yang disebut as-sakha. As-sakha itu dermawan. Ya, lawannya al-bakhil atau bakhil. Sakha itu dermawan. Kata Nabi bahwa as-sakha itu adalah nama sebuah pohon di surga.
Ya, as-sakhaw syajaratun bil jannah. Dermawan itu nama pohon. Pohon namanya sakhaw. Sakhaw itu artinya nama pohon yang ada di surga. Husnuha fid dunya. Cabang dan rantingnya itu sampai ke dunia. Cabang dan rantingnya sampai di dunia. Kalau orang Betawi bilang nyengser ke dunia itu. Cabangnya nyengser ke dunia. Ya, pohon itu yang disebut dengan as-sakhaw. Ya. Wa man ta'allaqa, barang siapa yang mengambil, ya, merambat daripada pohon itu, wa man ta'allaqa bi ghusni minha, yang ngambil daripada pohon tadi itu cabangnya, maka zaqahu ilal jannah, maka dia akan dituntun untuk masuk ke dalam surga. Tuh. Jadi kalau kita ngambil pohon tadi itu cabang yang disebut as-sakhaw, kita memiliki sifat dermawan, ya, sering berbagi kepada orang karena Allah, maka kita akan dihantarkan ini sampai mana? Sampai surga. Zaqahu ilal jannah. Masya Allah, luar biasa. Zaqahu ilal jannah. Sebaliknya, kikir yang disebut bakhil itu juga nama pohon. Hanya saja nama pohon di mana? Di neraka. Al-bakhil syajaratun finnar. Bakhil, kikir, buntut gasiran. Orang Betawi bilang buntut gasiran. Kalau orang buntut gasiran rata-rata itu kikir tuh, pelit dia. Tapi gak semua ya, gak semua buntut gasiran pelit, gak semua. Ya, di Mahfuz buntut gasiran gak antum? Ya. Buntut gasiran rata-rata pelit, rata-rata, tapi gak semua, sekali lagi gak semua. Ya, ini cuma istilah aja. Kebanyakan gitu, kebanyakan buntut gasiran ya orang, pelitnya bukan pelit. Ya, pokoknya pahit gitu ya, pahit. Ya. Tuh nama pohon di neraka tuh bakhil tuh. Al-bakhil syajaratun finnar. Sama. Husnuha fid dunya. Cabang dan rantingnya itu nyengser ke dunia. Wa man ta'allaqa bi husni minha. Siapa orang yang ngambil cabang itu artinya punya sifat kikir. Orang itu punya sifat kikir, pelit. Zaqahu ilan nar. Maka dia akan dibawa, dituntun masuk ke dalam api neraka. Tuh kalau yang kikir pelit. Nah, makanya jangan kikir, Pak. Zakat itu melatih kita agar kita menjadi orang yang dermawan, yang mengakui bahwa harta ini titipan dari Allah, ya, bukan milik kita. Sedekah sama, itu akan memberikan faedah buat kita yang menghantarkan diri kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting di situ. Dan tadi yang saya bilang, ini seiring sejalan nih, hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia disebut, hubungan kepada Allah disebut salat, hubungan kepada manusia zakat, sedekah. Gak bisa hilang ini. Jangan sampai kita rajin salat tapi pelit. Tuh. Orang sholat tapi pelit, jangan. Itu nggak diajarkan di dalam Islam. Ada lagi orang berbagi tapi nggak sholat, ya salah juga. Rajin sedekahnya tapi nggak pernah sholat, gitu, salah. Makanya konsepnya orang berbagi, Bapak Ibu sekalian, orang yang bersedekah itu memang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia muslim, sholat, sedekah, itu kemuliaannya dua, di dunia dan akhirat. Bahkan sampai di alam kubur bagian awal akhirat itu dimuliakannya dua. Kalau dia muslim, ahli sedekah, dan juga salatnya rajin, gak pernah ada tinggal 5 waktu. Dua kemuliaan diberikan oleh Allah. Mulia di dunianya, mulia di akhiratnya, termasuk di alam kuburnya. Ini untuk sedekah ya, untuk sedekah. Tapi bagaimana kalau orang itu tidak muslim? Atau orang muslim tidak sholat, orang muslim tidak ibadah kepada Allah, rajin bersedekah, satu kemuliaan saja. Allah muliakan dia di dunia, tanda kutip. Kemuliaannya bagaimana? Rezekinya dibanyakin sama Allah, ya, banyakin.
Gak pernah diputuskan rezeki, pokoknya dikasih terus. Orang sedekah, ini orang muslim yang gak sholat atau orang di luar muslim dikasih. Jangan heran kalau ada orang-orang kafir kaya-kaya, jangan heran. Orang-orang yang gak sholat tapi kayaknya terus, jangan heran. Bisa jadi dia adalah orang sering berbagi dengan orang, bisa jadi karena kemuliaan. Tapi di akhirat dia gak akan pernah diberikan kemuliaan oleh Allah. Itu rugi. Jadi yang namanya sedekah itu diberlakukan umum, bukan hanya buat muslim, Bapak Ibu sekalian. Hanya saja kalau muslim yang sholat tadi mulia dia di dunia mulia, di akhirat mulia. Kalau dia di luar muslim, di dunia saja. Contoh, ibu bapak kenal Fir'aun? Kenal Fir'aun? Kenal di mana Fir'aun? Fir'aun musuhnya Nabi Musa, ya, musuh muslim ya. Ini Fir'aun sudah deh. Bayangkan, kurang apa Fir'aun? Ya, kaya raya, hartanya banyak, melimpah di mana-mana. Saking kayanya dia kuasai antero jagat raya ini. Sampai dia katakan ana rabbukumul a'la. Dia ngaku Tuhan. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Gak ada Tuhannya Nabi Musa itu, gak ada kata dia. Aku ini Tuhan kalian semua. Kenapa? Saking sombongnya, harta banyak. Apa yang terjadi dalam diri Fir'aun sesungguhnya? Ini yang membuat heran Nabi Musa. Nabi Musa karena sombongnya Fir'aun itu dalam riwayat berdoa. Ini ketika doa Nabi Musa udah kelimak nih, artinya Fir'aun udah terlampau batas gitu ya. Udah banyak umat Nabi Musa itu yang dibunuh-bunuhin, bahkan kelakuannya makin jadi-jadilah gitu. Semakin parah ini Fir'aun. Nabi Musa doanya apa? Ya Rabb, laknat Fir'aun, benamkan Fir'aun, hancurkan Fir'aun. Nabi Musa, doa yang paling mustajab sudah dipakai. Tapi nggak kunjung Allah berikan kehancuran pada Fir'aun. Bertahun-tahun terus nggak ada kehancuran. Sampai Nabi Musa berkaca diri, bercermin diri. Apa ada yang salah pada diriku? Doaku kagak pernah mustajab ini. Ini doa seorang Nabi. Tiap malam Nabi Musa mengangkat tangannya, Ya Rabb, apakah ada yang salah pada diriku tentang doaku itu? Untuk menghancurkan musuh-musuh Allah, musuhmu yakni Fir'aun, yang sudah membabi buta kejahatannya. Hancurkan ya Rabb. Apakah ada yang salah dengan doaku ini? Kata Nabi Musa. Allah kirim, nangis Nabi Musa. Kok nggak mustajab doanya gitu? Ada apa? Lalu Jibril alaihissalam diperintah oleh Allah, sampaikan pesanku Jibril kepada Musa. Apa pesan Allah? Jibril bawa kepada Musa. Musa, ya, kenapa doamu terhalang? Doamu belum juga dijawab oleh Allah. Ada apa? Tidak tahu wahai Jibril. Informasi kenal. Baik, Allah kasih pesan. Kalau kau ingin tahu doamu terhalang selama ini, kau ingin tahu, maka besok kau bersandiwara, kau berdrama, berpakaian compang-camping, kata Jibril, sebagaimana layaknya pengemis. Kunjungi rumah Fir'aun dan kau minta sesuatu pada Fir'aun. Kau akan tahu nanti jawabannya. Oh begitu, iya. Nabi Musa bersandiwara, pakai baju compang-camping sebagaimana layaknya pengemis. Ini riwayat sahih. Memakai baju compang-camping sebagaimana layaknya pengemis, ketuk pintu Fir'aun. Ya. Biasanya kalau pengemis itu salamnya gimana ya? Salam pengemis gimana? Oh, pengalaman. Ya, tapi karena Nabi Musa ini kan ke rumah Fir'aun, jadi nggak perlu salam gitu. Pengalaman berarti itu ya. Ya. Ketuk pintu Fir'aun, begitu diketuk pintunya, Tuan, ya, keluar ajudannya. Siapa kamu? Saya pengemis Tuan, lapar, belum makan, belum minum Tuan, butuh bantuan Tuan. Tuanku lagi istirahat. Bangunin Fir'aun lagi istirahat sama ajudan. Ketuk kamarnya, Tuan, ada pengemis lapar minta bantuan. Lagi tidur saudara, si Fir'aun
Begitu dengar ada pengemis minta bantuan, bangkit dari tempat tidurnya, buka pintu, mana. Bukan ngomelin, langsung ke gudang berasnya, ke gudang emasnya, ke gudang hartanya, dia ambil dengan badannya sendiri. Dia gotong karung beras, ya, gandum segala macam itu ya, makanan minuman, dia bawa. Nih. Oh ini makan buat keluarga kamu ya. Kemudian diambilin lagi emas, ini buat harta. Ambil. Nabi Musa geleng-geleng kepala. Oh, apakah ini doaku terhalang karena sikap Fir'aun yang lembut, yang baik dengan orang? Sedekah. Fir'aun itu kalau jalan kemana-mana, Bapak Ibu sekalian, itu selalu melempar. Kasih sembako, kasih, itu Fir'aun kerjanya. Lu memang sejarahnya begitu, saudara. Iya. Gue nggak ngomong ya. Dia lempar, dibagi-bagi. Fir'aun tuh. Nabi Musa bengong. Apa ini? Banyak ini harta, Pak. Gak lama Jibril datang. Tahukah kamu Musa? Aku bingung, Jibril. Itulah sebabnya doamu terhalang. Allah belum mau jawab karena Fir'aun itu baik dengan orang, dermawan dengan orang. Allah berikan kemuliaan Fir'aun. Jabatannya semakin tinggi, hartanya semakin banyak di dunia, tapi nggak di akhirat. Itulah kedeng. Tapi satu saat kelak Allah akan hancurkan Fir'aun. Doamu hari ini belum juga dijawab oleh Allah karena Fir'aun itu orang yang ahli sedekah, dapat meninggikan kejayaan, meninggikan kemuliaan dan sedekah. Jadi sedekah itu diberlakukan bukan hanya Muslim. Kalau Muslim dua kemuliaan tadi, dia sholat rajin, ibadah rajin, sedekah rajin, dua kemuliaan. Di dunia dimuliakan, di akhirat dimuliakan. Bahkan sampai di kubur, awal mula akhirat Allah akan berikan kemuliaan. Masya Allah, itu. Makanya sudah ya, kalau pengen mulia di dunia di akhirat, banyakin sedekah. Sholat kan udah, banyakin sedekah, banyak berbagi. Kalau bapak punya istri, jangan pelit. Jangan pelit, bilangin mah, jangan pelit banget mah. Lihat aja tuh, buka jilbabnya, lu buntut gasel nggak sih mah? Jangan pelit jadi perempuan. Bagi saudara, bagi tetangga kalau kita punya rezeki. Jangan masak sayur udah basi baru dikasih tetangga. Saking pelitnya. Bagi orang lain, jangan pelit. Ibu juga sama, punya suami, jangan pelit, ibu. Iya, jangan pelit. Bilangin, bang, jangan pelit-pelit bang, kuburan sempit. Abang kalah sama Fir'aun, begitu aja. Baik sama orang, baik berbagi, banyak sedekah. Allah menyehatkan tubuh kita itu, juga memberikan rohani kita sehat juga. Nih saya kasih pelajaran buat Bapak Ibu sekalian. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam, ini kaitannya dengan ini soalnya, dinobatkan oleh Allah sebagai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nabi Ibrahim keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Apa sebabnya? Bahkan Nabi Ibrahim diperintahkan, kita diperintahkan semua untuk meniru teladan keluarga Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Itu kata Allah. Qad kanat lakum, sungguh telah ada suri tauladan yang bagus pada diri Ibrahim dan keluarganya dan orang-orang yang bersamanya, anak istrinya. Kenapa? Ini keluarga semuanya punya sifat yang sama, dermawan semua. Ibrahim dermawan, lembut hati, anak-anaknya dermawan, bini-bininya dermawan juga. Coba, nggak pernah pelit Ibrahim. Ismail, Ishak, nggak pernah pelit, baik dengan orang. Pantas kalau keluarga ini disuruh Allah dijadikan teladan. Ini keluarga yang luar biasa dalam konsep kedermawanannya. Ibrahim dermawannya kurang apa?
Kalau ada orang yang meminta karena Allah, diberikan semua. Jangankan harta, anak sekalipun, kalau Allah yang minta, korbankan. Ibrahim cintanya dengan Allah yang luar biasa. Diamanahkan, diberikan sesuatu harta, titipan doang, kata Ibrahim. Biniknya punya harta, berbagi dengan orang. Anak-anaknya pun sama. Kita jarang nemuin keluarga yang macam begini nih. Coba sebut, Ibrahim seorang ayah yang dermawan, lembut hati, bagus dengan orang, taatnya luar biasa, hablum minanasnya luar biasa, ahli sedekah. Ibrahim, anaknya juga sama, punya lembut hati, al-halim. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar memiliki sifat halim, lembut hati, lagi dermawan. Anaknya pun sama, Ismail. Fabasyarnahu bigulamin halim. Kami berikan kabar kepada Ibrahim, anak dengan memiliki sifat halim, yaitu Ismail. Ishak pun demikian disebut dalam riwayat. Istrinya pun demikian, halim, lembut hati kepada orang. Masya Allah. Anaknya lembut hatinya, dermawan, bapaknya sama, emaknya sama. Allah, jarang kita temukan satu keluarga yang sama. Kadang bapaknya baik, biniknya pelit banget. Ada yang begitu? Lakinya baik banget sama orang, biniknya kalau tuh laki sedekah ngumpet-ngumpet, bini gue tahu nggak tuh gitu. Kalau ketahuan bininya, dia nggak berani karena saking pelitnya tuh bini. Ada nggak bini begitu di sini? Ada ya. Lakinya kalau sedekah ngumpet-ngumpet gitu karena takut ketahuan bininya. Jangankan nggak sedekah sama orang lain, ngasih orang tuanya lakinya pakai ngumpet. Ada yang begitu laki? Ada laki yang begitu? Siapa? Lo. Saudara yang dirahmati Allah, dilihat nih, jangan punya bini begitu, Pak. Yang bagus tuh begini, kalau lakinya sedekah, ngasih sedekah nih 100.000, bininya ngelihat, Bang, lu sedekah dikit amat, tambahin Bang, tuh cakep bini itu yang begitu. Ini kadang-kadang laki sedekah 50.000, kebanyakan Bang, 1.000 kasih, gitu dia bilang. Saudara yang dirahmati Allah, ini penting untuk diingetin, Pak. Ya, karena konsepnya ini zakat nih, yang bersedekah. Ibrahim tuh keluarga yang teladan. Ada lakinya bininya baik banget sama orang, lakinya pelit. Ada nggak yang begitu? Ada tuh, rasa gue kemplang juga loh. Ya, bininya baik banget sama orang, lakinya pelit banget gitu. Saking pelitnya itu, ya Allah, ngasih bini ya 50.000 setahun. Cukup itu juga kata dia. Cukup beli kalender 50.000 setahun. Ya, saudara yang dirahmati Allah nih, ada yang begitu. Ada lagi laki bini baik, ya, suaminya baik, bininya baik, anak-anaknya pelit. Ada yang begitu. Ya, ada anaknya baik, bapak ibunya pelit. Banyak yang begitu. Jadi kita diperintahkan oleh Allah, hei keluarga-keluarga yang ada di dunia ini, ayo contoh keluarga Ibrahim. Ayahnya dermawan, taat, istri-istrinya dermawan, taat, anak-anaknya dermawan, taat. Ayo kamu punya keluarga, ayo seperti itu. Begitu saudara. Makanya konsep Idul Adha itu, ya, itu sebenarnya mengisyaratkan kita itu nggak boleh kikir, nggak boleh pelit nih Idul Adha ini. Kalau kita udah sholat, fasolli di rabbika wanhar, maka sholatlah kamu karena Tuhanmu. 5 waktu udah kita kerjakan, Idul Adha kita udah kerjakan, wanhar, dan berkorbanlah. Dengan apa? Ya dengan ternak itu, hewan ternak, korban. Jangan tiap tahun beli tusuk sate doang sama areng, ya, ngerokok lu kuat beli. Korban setahun gak kuat berapa duit sih, kambing kan begitu. Ya Bu? Iya. Dari dulu belinya areng doang, areng sama tusuk sate. Korban dong. Ini artinya apa? Ini Allah perintahkan. Makanya Abu Hanifah tuh korban jadi wajib bagi yang mampu, ya, yang diberi kemampuan. Jadi wajib kalau Abu Hanifah. Imam Malik pun demikian. Tapi kalau Imam Syafi'i sunnah saja. Sunnah alal kifayah, ditarik lagi. Ini diberlakukan saudara. Jadi jangan
kita apa namanya kikir gitu, jangan berbagi dah, kan pelit ya. Udah pada ini niat korban, udah niat doang, nggak apa-apa, niat juga nggak ada masalah ya, niat doang nggak apa-apa, niat aja dulu, udah niat doang ya. Mau niatnya di hati gue nggak bakal gitu, sama aja bukan niat, itu nggak bakal gue korban, niat doang dari pahala, bukan begitu maksudnya. Niatnya bagus, korban cakep, dapat pahala, tapi kok ya niat aja dulu, nyari Abdul, niat aja deh, begitu doang ya. Insya Allah dia dapat pahala, wujudkan. Makanya kalau udah niat, kata Nabi apa? Kalau udah berniat, kita melihat bulan Zulhijjah masuk. Ini udah bulan Zulhijjah nih. Tanggal berapa nih? Tanggal 3 ya? 3 apa 2? Udah lewat ya? Idza ra'aitumu hilala dzilhijjah. Idza ra'aitum hilala dzilhijjah, kata Nabi. Apabila kamu melihat masuknya bulan Zulhijjah. Ya. Kemudian idza arada ahadukum an yudhhiya, apabila salah seorang di antara kamu ada niat, ada maksud ya, ada keinginan untuk berkorban, fal yumsik ya, maka tahan dulu memotong adfarihi, kuku, wa sa'rihi, dan rambut. Jadi rambut si pengorban, orang yang mau korban nih, berniat korban, itu jangan dipotong dulu, jangan dipotong kuku dulu. Kalau udah niat korban masuk Zulhijjah, nanti motong rambut, motong kukunya kalau hewan kita udah dipotong, baru itu balasannya sempurna, kata Nabi. Ini hadisnya Sahih Muslim. Jangan motong rambut, itu makruh itu. Jadi kurang sempurna nanti balasannya. Tuh, Bapak Ibu pada udah motong kuku udah? Udah motong kuku? Saya tanya korban nggak? Agak ya potong aja kalau nggak korban. Ini yang bagi orang korban. Kalau orang lihat korban jangan motong bu. Saya juga nggak motong nih Kiai. Korban kagak, potong aja. Orang kagak korban kok. Ini bagi orang yang korban, yang niat korban, kukunya panjang, ntar dulu, tahan dulu, kata Nabi, ntar. Walaupun ketemu Jumat nggak apa-apa, bersihin aja. Nanti kalau hewannya udah dipotong, baru potong, kata Nabi. Itu balasannya sempurna. Rambut juga begitu, ya. Iya, ya kalau kagak korban, dipelihara, aku potong aja. Ya, ini orang yang niat korban tahan dulu tuh begitu. Yang akan memberikan balasan pahala dari Allah, ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini saja saya kira disampaikan, mudah-mudahan manfaat. Ya kurang lebih saya mohon maaf, sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini memberikan keberkahan. Wa'afwana ya karim, wa'afwana ya rahman, wa'afwana ya rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakas syukru wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusri'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفضله والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.